Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, em, saya sudah mengaktifkan enable waiting room. Kelihatan di sini ya yang terlambat ya. Tetap saya kasih hadir tapi terlambat. Untuk hari ini adik-adik saya mohon maaf tidak bisa masuk ke kelas karena em, ada hal ya yang saya kerjakan juga di rumah sekarang terkait ISO FKIP ya, untuk penjaminan mutu. Mohon maaf ya karena hal itu. Ya, untuk hari ini kita akan masuk ke kelompok ketiga ya, yang akan membahas terkait asal-usul kehidupan ya. Oh ya, belum saya admit mereka semua. Ada Rizky, ada Siti Fatimah, Sultan, Valda, dan Rasya ya. Yang terlambat saya admit. Untuk teman-teman yang lain yang belum masuk, silakan bisa masuk ya. Oke, untuk hari ini di sini saya lihat makalahnya ada 3 orang yang akan presentasi. Ada As'ad, Nur Azizah, sama Rasya Aditya. Semoga ketiga orang tersebut bisa presentasi hari ini dan bisa nanti menampilkan PowerPoint-nya. Untuk moderator dan notulen, apakah sudah ada yang bersedia dari kelompok 4? Dari kelompok selanjutnya maksudnya. Ada yang sudah bersedia? Silakan. Kelompok berapa berarti itu? Kelompok 3 ya? Atau kelompok 4? Kelompok 4, siapa kelompok 4? Ya, siapa nih yang mau jadi moderator dan notulen? Alia dan Ragil ya, baru masuk. Atau saya tunjuk saja ya, biar cepat. Boleh Rasya jadi moderator dan Nur Azizah sebagai notulen. Boleh? Bersedia keduanya? Saya kelompok 3, Bu. Kami kelompok 3, men. Materi kita, men. Oh, tidak mau. Kalau tidak mau berarti nanti saya limpahkan ke yang lain. Tidak apa-apa kalau misalnya kelompok sudah maju. Rasya bisa tidak jadi moderator, tetap jadi moderator. Azizah jadi notulen. Boleh, men. Oke. Nur Azizah? Ya. Nur Azizah Benar-benar. bisa nggak? Ini saya kasih kira suara. Mem, Nur Azizah sama Rasya pemateri, mem. Ya? Oh, Nur Azizah ini ya, materi ya? Rasya Aditya juga, mem, pemateri. Oh, sorry. Rasya sama Nur Azizah pemateri ya. Valda jadi notulen bisa. Bisa, mem. Oke, notulen, moderatornya Sahril.
Saril bisa nggak jadi moderator? Bisa, Mem. Saya usahakan. Oke. Ya, harus diusahakan. Kalau tidak ada nilainya. Baik, silakan bisa dicoba di share screen. Materi bisa nggak? Oke. Silakan bisa dimulai. Saya serahkan ke moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di Zoom meeting untuk melihat teman-teman dari kelompok 3 mempresentasikan materi mereka dengan judul Asal Makhluk. Untuk penjelasan serahkan kepada pemberi. Kepada Saudara Asad dipersilakan perwakilan dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi saya yang dimana bagaimana asal usul bukan yang itu, mana nukunya? Tunggu, saya materi pertama tuh Rasya ini sih. Kau dulu, Asad. Saya dulu, bukan saya poin terakhir. Sesuai sesuai rumusan masalah. Kok Adit yang pertama, Adit baru sisa, baru saya yang ketiga. Oke. Udah. Baik, silakan kelompok 3. Bilang Rasya. Sisa, Aziza, Ya. Nur Aziza, Ferario. Oke, saya atas nama Rashid Etia Zatul Kafi, NIM A12123167, saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang. Asal-usul makhluk hidup adalah salah satu bagian topik penting dalam ilmu biologi dan filsafat. Topik ini mempelajari mengenai teori, konsep, dan gagasan tentang seperti apa kehidupan di bumi dimulai dan berkembang sampai menjadi beragam seperti saat ini. Pembahasan mengenai asal-usul makhluk hidup meliputi berbagai pandangan, baik dari sudut pandang ilmiah ataupun religius. Ilmu pengetahuan terus mengeksplorasi berbagai teori mengenai bagaimana kehidupan bermula dan berfokus pada penemuan-penemuan baru yang memberi wawasan yang lebih luas tentang proses tersebut. Saya akan memulai dengan asal-usul makhluk hidup menurut pandangan agama Islam dan agama semuanya. Sebagian besar agama yang meyakini bahwa alam semesta ini dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Teori penciptaan ini secara logis oleh manusia karena bukan merupakan hasil eksperimen ilmiah, melainkan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan.
Dalam Alkitab, orang Kristen percaya bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari, dengan tumbuh-tumbuhan muncul pada hari ketiga, ikan dan burung pada hari kelima, serta makhluk lainnya pada hari ke-6. Seperti dalam agama Kristen, umat Muslim juga meyakini bahwa alam semesta dan isinya diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana ditanyakan oleh firman Allah. Langit dan bumi awalnya bersatu, kemudian dipisahkan, dan segala makhluk hidup diciptakan dari air. Umat Hindu pun memiliki keyakinan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Teori penciptaan ini berasal dari ajaran agama dan belum dapat dibuktikan secara ilmiah karena bersumber dari Tuhan dan diyakini melalui iman, bukan hasil pemikiran manusia. Kita sendiri tidak memiliki kendali atas kehidupan dan kematian yang merupakan misteri Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya, Nur Aziza. Baik, terima kasih. Boleh slide selanjutnya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aziza dengan NIM A121-23166. Materi yang saya akan bahas selanjutnya yaitu mengenai asal-usul makhluk hidup menurut teori evolusi Charles Darwin dan generatio spontanea. Kehidupan di bumi ini bisa terjadi jika terdapat makhluk hidup beserta interaksinya di alam. Asal-usul kehidupan mulai terjadi sejak kita lahir. Nah, bagaimana sih manusia bisa berada di dunia ini? Untuk mengetahui asal-usul kehidupan ini, maka kita mesti tahu beberapa teori yang mendasarinya. Antara lain, itu yang pertama ada teori evolusi Charles Darwin. Dimulai dari tahun 1809 sampai 1882. Charles Robert Darwin merupakan seorang peminat ilmu alam yang berasal dari Inggris. Di tahun 1831, ia mengikuti pelayaran. Darwin mendapat banyak fosil, batuan, dan berbagai makhluk hidup. Pada saat tiba di Kepulauan Galapagos, Darwin menemui berbagai macam makhluk yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung finch. Burung-burung finch banyak ditemukan di Inggris, namun burung finch yang berada di Galapagos mempunyai bentuk paruh yang beragam. Kemudian Darwin mendapatkan ide mengenai evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu yang pertama, makhluk hidup menunjukkan berbagai variasi dan beberapa di antaranya dapat diwariskan. Yang kedua, setiap populasi cenderung meningkat karena semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga, faktanya pertumbuhan populasi tidak terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, individu-individu bersaing untuk mendapatkan sumber daya guna bertahan hidup. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan oleh beberapa individu memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, sebagai hasil dari seleksi lingkungan, hanya individu yang mampu beradaptasi yang dapat bertahan dan mewariskan sifat-sifat adaptif tersebut. Kemudian yang kedua ada teori abiogenesis atau teori generatio spontanea. Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani yang berpendapat bahwa makhluk hidup bisa muncul dari benda mati. Pandangan ini yang dikenal sebagai teori abiogenesis, didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan menggunakan mikroskop ciptaannya. Teori ini juga dianut oleh Needham, seorang ilmuwan asal Irlandia yang melakukan eksperimen dengan merebus sepotong daging dalam percobaannya. Setelah air rebusan daging atau kaldu disimpan di tempat terbuka selama beberapa hari, air tersebut menjadi keruh akibat kehadiran mikroorganisme. Dari percobaan ini, Needham menyimpulkan bahwa mikroorganisme muncul dari air kaldu, yang merupakan benda mati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, itu Asad. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asad dengan akhiran NIM A183. Di sini saya akan melanjutkan materi yang
yang apa ini yang yaitu bagaimana makhluk hidup dapat dianggap sebagai ciptaan Tuhan atau hasil evolusi alam. Makhluk hidup dapat dipandang apa itu? Makhluk hidup dapat dipandang sebagai hasil ciptaan Tuhan atau evolusi alam dari dua sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Ciptaan Tuhan sudut pandang ini sering berhubungan dengan teks-teks agama dan tradisi spiritual. Dalam banyak kepercayaan, makhluk hidup dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan dan desain tertentu. Misalnya, desain dan tujuan, struktur dan fungsi makhluk hidup yang kompleks dianggap menunjukkan adanya desain yang lebih tinggi, seringkali terkait dengan narasi penciptaan dalam kitab suci. Sedangkan tujuannya sendiri yaitu untuk kehidupan makhluk hidup dianggap memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekedar bertahan hidup yang sering berkaitan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi sebagai ciptaan Tuhan dan hasil evolusi alam. Pandangan ciptaan Tuhan menekankan adanya desain dan tujuan spiritual yang lebih tinggi, sedangkan perspektif evolusi menyoroti proses ilmiah seperti variasi genetik dan seleksi alam. Kedua dari pandangan itu saling bertentangan. Banyak orang yang menganggap evolusi sebagai cara Tuhan membimbing kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang makhluk hidup menjadi lebih kaya dan mendalam dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Bila kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Sudah. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan beralih pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, set pertanyaan hanya dibatasi dengan 3 pertanyaan saja. Kepada perwakilan setiap kelompok, saya persilakan. Jika ada pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya. Harus ada ya yang bertanya, 3 orang minimal. Bisa raise hand. Kalau tiada yang bertanya, kami akan melanjutkan. Tidak. Saya moderator saya. Ya, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan lambung serta perwakilan dari kelompok berapa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Syarif Taswa dari kelompok 1 dengan tim 175. Pertanyaan saya, apa asal usul makhluk hidup di atas sains dan agama? Kenapa tidak disatukan atau dipilih salah satunya saja? Misalkan kalau agama ya agama, kalau ya, tentang biologi ya tentang biologi atau tentang sains. Kalau misalkan kita pilih biologi, secara tidak langsung kita
apa tidak percaya kepada Tuhan kan? Tolong dijelaskan oleh bagaimana itu. Boleh Nah, itu saja. pertanyaannya ditulis di grup chat. Ya, Iya boleh. untuk saudara sendiri boleh pertanyaannya ditulis Moderator di dikasih WA jelas group. tuh punya pertanyaan itu. Anunya Yosari itu kasih pertanyaan. Iya penggal-penggal. Eh, Notulen boleh minta tolong Kak, soalnya sudah saya lupa pertanyaanku ini, bisa disimpulkan saya tadi. Cuma pertanyaan spontan. Mohon maaf juga, terlalu cepat kok bicara. Oh, oke. Siap. Sorry Notulen. Jelas. Syarif. Oh, Oke, nanti saya tulis mau Notulen. Iya, ditulis sekarang saja senang. Oke, ditampung terima jadi kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada penanya dari kelompok yang lain? Bisa disebutkan nama dan sembuk serta panggilan dari kelompok berapa? moderator ada yang Oh. resen, ada yang resen. Saya atas nama Rizky Ramadan ingin bertanya. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan akhiran NIM 181. Baik, langsung ke pertanyaannya. Menurut kalian, dari dua asal-usul tersebut, yang mana yang relevan atau yang kalian percayai? Baik, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya untuk perwakilan terakhir. Saya moderator. Ya, saya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Afia Faradiba dengan akhiran NIM 178. Saya dari kelompok 7. Jadi pertanyaan saya itu, apa keterkaitan asal-usul makhluk hidup antara keagamaan Islam dan keagamaan lainnya? Terima kasih. Baik, untuk semua pertanyaan sudah dilontarkan kepada kelompok 3. Saya akan berikan waktu kepada kelompok 3 untuk mendiskusikan setiap pertanyaan, setiap jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Nah, kan Mas tuh.
Mana moderatornya ini? Moderator mau menjawab. Ya, Mem. Kelompok 3 mau menjawab. Oh, kepada perwakilan dari kelompok 3, saya persilakan untuk menjawab salah satu dari pertanyaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Afia Paradiba, yaitu pertanyaannya, apa keterkaitan dari asal-usul makhluk hidup antara keagamaan Islam dan agama lainnya? Jadi, antara asal-usul makhluk hidup dalam agama Islam dan agama lain dapat dilihat dari kesamaan konsep tentang penciptaan, meskipun detailnya mungkin sedikit berbeda. Jadi ada beberapa poin keterkaitan antara Islam dan agama lain, terutama dalam tradisi Abrahamik, yaitu Yahudi dan Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penciptaan oleh Tuhan. Dalam Islam, makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Hal ini sejalan dengan keyakinan dalam agama Yahudi dan Kristen bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk makhluk hidup. Ketiganya mempercayai kisah penciptaan Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Kemudian yang kedua, ada Adam sebagai manusia pertama. Nah, dalam Islam, Adam dianggap sebagai manusia yang pertama diciptakan, serupa dengan kepercayaan dalam agama Kristen dan Yahudi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam detail narasi, inti ceritanya tetap sama, bahwa manusia pertama diciptakan oleh Tuhan dan diberikan tanggung jawab di bumi. Nah, yang ketiga, peran Tuhan sebagai pencipta yang mutlak. Baik dalam Islam, Kristen maupun Yahudi, Tuhan dipandang sebagai pencipta yang mutlak, yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya dari ketiadaan. Tuhanlah yang mengatur dan memelihara segala sesuatu yang ada. Kemudian yang keempat, manusia memiliki tujuan hidup. Dalam ketiga agama, manusia diciptakan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan dan menjadi wakil Tuhan di bumi. Ini menekankan peran manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab khusus dibandingkan makhluk lainnya. Dan yang terakhir, penciptaan dan tujuan hidup dalam agama non-Abrahamik. Dalam agama-agama non-Abrahamik seperti Hindu dan Buddha, meskipun tidak ada konsep yang penciptaan oleh satu Tuhan yang serupa dengan tradisi Abrahamik, ada pandangan tentang siklus kehidupan, kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Konsep keteraturan alam dan kehidupan makhluk juga diatur oleh prinsip-prinsip kosmis, seperti karma dan dharma dalam Hindu, serta dharma dan nirwana dalam Buddhisme. Meski berbeda konsepnya, agama-agama ini juga melihat keteraturan dan makna dalam kehidupan makhluk. Saya rasa itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk Saudari Afia, apakah jawaban tadi sudah dapat diterima? Tapi moderator boleh dikasih dulu ke audiens, apakah mereka mungkin ada yang mau menambahkan Oh, atau iya. Saya juga mempersilakan untuk kelompok lain atau perwakilan dari kelompok lain untuk menambahkan atau menyanggah jawaban tadi.
Jika tidak ada, mungkin bisa dikembalikan ke penanya, moderator. Karena tidak ada perwakilan dari kelompok yang lain yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya rasa saya akan kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah puas dengan atau jawaban yang diberikan tadi bisa dapat diterima oleh saudara Afia? Oke, baik. Menurut saya jawaban tadi belum dapat saya terima. Untuk kelompok 3, boleh berikan penjelasan lebih rinci atau contoh yang lebih spesifik lagi? Nah, baik. Kepada kelompok 3, saya persilakan untuk memperjelas jawaban tadi. KB, adik Afia, boleh misal em, di diketik atau ditulis pertanyaannya di kolom chat biar saya bisa lihat juga ya pertanyaan.
Bagaimana penyaji atau presenter bisa dijawab pertanyaan lain mungkin? Ya, Tadi kepada perwakilan dari kelompok 3, jika belum bisa dijawab pertanyaannya Saudari Afia, bisa beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya jika ingin dijawab. Kepada Rasya Aditya, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Syarif Ahmad. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syarif tadi. Mengapa asal-usul makhluk hidup harus dibagi menjadi dua antara agama dan sains? Kenapa tidak disatukan? Itu karena mereka berbeda pendapat. Metodenya mereka juga berbeda. Sains menggunakan bukti, sedangkan agama berdasarkan kepercayaan dari kitab suci. Tujuan mereka juga itu berbeda, di mana sains mencari penjelasan objektif tentang asal-usul kehidupan ini, sedangkan agama hanya memberikan makna spiritual dan moral dan tujuan juga. Ini susah digabungkan karena pemandangan mereka berbeda. Nah, cuma itu dari saya. Baik, itulah tadi jawaban dari perwakilan kelompoknya Saudara Syaditya kepada Saudara Syarif Ahmad. Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada perwakilan dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyangkal? Moderator, boleh saya sedikit menyangga ini? Oh iya, saya persilakan. Soalnya tadi kan pemateri bilang yang sains itu terbukti atau dicari asal-usulnya. Nah, agama tadi hanya sesuai perkiraan kan. Nah, kita ambil dari agama Islam. Contoh, di Al-Quran itu kan sudah tertulis dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah berubah. Berarti secara tidak langsung itu sama dengan menyangkal bahwa agama Islam itu Al-Qurannya tidak betul lah. Bukan itu saya bilang, Cok. Begitu. Misalkan begitu. Saya cuma Bahasanya. bilang sains itu mencari bukti. Nah. Terus Dan dia agama itu pemateri bilang tadi kan mencari bukti. Nah, ini Al-Quran sudah terbukti dari dulu dan ditulis begitu. sekarang dan tidak pernah berubah. Bagaimana itu? Sedangkan itu karena pandangan mereka berbeda. Karena sains itu kayak tidak percaya sama sekali Al-Quran itu. ini saya juga sedikit menambahkan moderator. Ya. Saya menambahkan sedikit. Baik, saya persilakan kepada perwakilan dari kelompok 3. Dari pertanyaannya Syarif tadi, bagaimana tadi sudah saya baca ulang?
Mengapa soal sebuah kuliah harus dibagi menjadi dua antara agama dan sains? Kenapa tidak memilih salah satunya saja agar tidak membuat bingung? Nah, jika kita memilih percaya kepada sains, bukannya kita sebagai orang yang beragama tidak percaya kepada adanya Tuhan. Wow. Kan di sini kita lihat dari segi apanya dulu. Kalau kita mengambil dari segi agamanya, kita ambil dari agama Islam, sama itu halnya juga kita mengambil dari perspektifnya kita dari agama Islam. Kan di sini kita masuk di pendidikan toh di ilmu pengetahuan alam, berarti kita sini ambil dari pandangan dari pendidikan atau alam itu sendiri, yang dimana dari sains atau biologi sendiri makhluk hidup itu awalnya tidak dari benda mati begitu, atau dari penemuan dari ilmuwan yang sudah lama itu bahwa manusia itu dari kerala kemudian berevolusi menjadi manusia seperti kita ini. Karena banyak juga penemuan-penemuan seperti kayak tengkorak apa Homo erectus apa segala macam sebagai bukti bahwa adanya kehidupan pada zaman dahulu begitu. Dan juga itu sebagai acuan bagi untuk pendidikan begitu. Nah, sedangkan di agama Islam sendiri kita tahu kan bahwa kita itu diciptakan Allah dari tanah kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Itu dari pandangan agama begitu. Kalau teman-teman memang tidak percaya dengan teman-teman tidak percaya bahwa manusia terbuat dari tanah, berarti keislaman dan keimanan teman-teman itu masih dipertanyakan begitu. Itu saja moderator. Baik. Sekian tadi sanggahan dari perwakilan kelompok 3. Kepada Saudara Syarif, apakah sanggahan tadi sudah bisa diterima? Berarti yang dibilang Asad ini disimpulkan bahwa lebih relevan lagi yang dari agama. Karena bukan begitu. Di sini kan kita bahas tentang agama. Di sini kan kita tentang pengetahuan alam, bukan tentang agama. Berarti kita mengambil dari perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman mau ngambil dari pengetahuan alam, berarti kita ambil dari biologi itu sendiri. Bahwa manusia itu dari makhluk hidup yang sudah lama-lama gitu. Kalau kita ambil dari pandangan agama, manusia diciptakan dari tanah. Tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman mau mengambil, teman-teman bisa percaya bahwa manusia itu dahulunya dari sudah evolusi dari kera apa segala macam begitu. Teman-teman bisa percaya, tetapi teman-teman beragama Islam yakin bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah kemudian ditiupkan oleh ruhnya ke dalamnya hingga kita menjadi manusia begitu. Kalau teman-teman tidak percaya dengan adanya teman-teman juga tidak percaya dengan keyakinan dari agama Islam sendiri, berarti keimanan dan keislaman teman-teman masih dipertanyakan begitu. Kan di sini kita pendidikan toh, kita sini tidak masuk tentang agama. Begini, saat kan tadi di materinya kamu kan tetap ada konsep tentang ketuhanan, berarti agamanya tetap ada. Iya, tetap agamanya. Nah, berarti yang Anda simpulkan tadi itu bahwa lebih relevan lagi atau Anda lebih berpihak kepada agama daripada sains, begitu? Kepada sains. Maksudmu? Moderator boleh tengahin dulu. Kalau misalnya tidak ada titik temu, boleh langsung dilanjut lagi ke pertanyaan lain saja. Nanti saya tambahkan. Untuk kesekian kalinya dari sanggahan tadi, saya serahkan kepada Mem di akhir diskusi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk perwakilan dari kelompok 3 bisa langsung dijawab saja. Mana kelompok 3 tadi pertanyaan. Oke, kelompok saya rasa juga kalau jawabannya tadi sudah masuk juga di pertanyaan nomor 3 dengan Rizky tadi. Maksudnya yang mana lebih relevan? Kita melihat kembali lagi dari aspek itu, dari biologinya sendiri dengan dari agama Islam begitu. Kita bisa percaya juga toh dengan penemuan dan penelitian pada zaman dahulu
kita bisa percaya, tetapi kita juga yakin bahwa agama Islam itu telah keyakinan itu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah begitu. Berarti kita sini melihat dari ya yang mana lebih relevan. Tergantung dari teman-teman, yang mau pilihnya yang mana. Kalau saya sih ya dua-duanya, tapi saya lebih percaya, saya percaya memang dengan ada kehidupan pada zaman dahulu begitu. Tapi saya juga yakin bahwa manusia itu juga diciptakan dari tanah begitu. That's all. Itu untuk pertanyaan siapa, Asad? Rizky, ma'am. Oh, oke. Untuk pertanyaannya, maksud saya jawabannya bisa diulangi kembali secara singkat, soalnya kurang jelas tadi dari Rizky-nya untuk mendengarkan. Mana Pada mau makanya Rizky dengar baik-baik. Oh iya, oke. Tunggu sini jaringan jelek-jelek, patah-patah suaranya kamu. Oh, sudah di lantai 2 lagi. Tunggu saya cari jaringan. Kantara suara aku Kak, clear Kak? Tetap putus-putus, di sini jaringan mati makan. clear. Ya, Silakan. Aduh. Mana kita sudah di lantai 2 lagi ini. Coba cari kita jaringan. Halo? Iya. Clear. Silakan, Clear. saudara. Tapi ini karena suara tak akan berganti. Allah Akbar. Tidak apa-apa, saudara Asad. Silakan dipaparkan saja jawaban tadi, diulangi kembali. Kami di sini bisa mendengarkan dengan jelas. Masalahnya saya di lantai 2 ini baca cari jaringan. Salah kaki saya bisa masuk di akhirat malam. Tadi pertanyaannya tentang yang mana tadi? Allahu Akbar. Jaringan. Coba Rizky bilang saja dulu ngapain pertanyaan tadi kasihan di sini. Saya tahu apa yang tak kancing-kancing. Jaringan. Aman suaramu? Aman suaraku, tapi suaranya kamu tidak ada di sini. Pacar. Halo, suara Asad. Kita sudah di lantai 2 baca jaringan nih. Ya Allah. Coba anukan ulang dulu pertanyaan Rizky. Saya bisa buka ulang WA, tapi Baik, tahu saya akan membacakan pertanyaannya Rizky yang tadi. Pertanyaan itu, menurut kalian dari asal-usul makhluk hidup tersebut, yang mana menurut kalian yang relevan atau yang kalian percayai? atau yang kalian percayai. Oke. Kalau dari saya sendiri sih toh, mana lebih relevan dari biologi atau agama begitu. Di sini kita lihat kembali ulang konsepnya. Kan di sini kita membahas tentang tentang biologi juga toh. Berarti kita
bisa percaya juga begitu dengan asal usul makhluk hidup, dimulai dari kera berevolusi menjadi itu atau menjadi manusia begitu, dan juga sudah ditemukan tengkorak apa segala macam tentang kehidupan di zaman dulu. Juga ada juga keyakinan terhadap agama Islam mengenai asal usul makhluk hidup. Di sini kita bisa percaya dengan adanya dengan asal usulnya pada zaman dahulu di biologi, tetapi kita juga yakin bahwa di agama Islam itu apa sudah itu? Di agama Islam itu makhluk hidup itu dibuatnya dari tanah begitu, dari kepercayaannya kita kepada Allah, kepada agama kita sendiri. Jadi relevannya tergantung dari kita sendiri. Kalau saya lebih percaya dengan biologi juga, tetapi saya yakinnya juga dengan agama begitu. Tapi lebih keyakinannya itu kita lebih ke agama. Kalau kita lebih keyakinannya lebih ke sains itu kita bisa dibilang syirik. Bisa dibilang syirik ya. Menduakan Allah begitu. Moderator, boleh saya tambahkan moderator? Iya, tambahkan juga bagaimana? Kepada Saudara Lino untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Khalidul Pratama. Aduh, Mama. Boleh saya tambahkan ini? Iya, tambahkan. Oke, terima kasih. Jadi, menurut saya kita sebagai umat yang beragama, kita tidak perlu membeda-bedakan dua opsi itu, menurut agama dan menurut teori. Karena kalau mau dikasih satu nanti, tidak ada pelajaran agama, tidak ada pelajaran IPA. Gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan dua itu. Jadi kalau mau ditanya yang mana relevan, dua-duanya sama. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, terima kasih pada tambahannya. Rasanya sama juga dengan jawaban. Untuk Saudara Asad, apakah jawabannya sudah semua? Hah, sudah semua? Emang cuma Sudah bisa saya kembalikan kepada Saudara Rizky maksudnya. Ya, Rizky. Untuk Saudara Rizky, apakah jawaban dari Asad sudah dapat diterima, sudah bisa diterima? Iya, saya kira sudah cukup. Berarti manusia itu oke, sorry. Baik, oke, sorry. Jadi manusia itu dari pendapat kalian tadi itu lebih relevan ke agama. Berarti itu tergantung dari subjektif manusia itu sendiri, dia mau percaya yang mana. Oke, baik. Saya kira cukup dan terpuaskan. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ridho. Baik, untuk semua pertanyaannya tadi sudah terjawab dari perwakilan setiap kelompok. Jika ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan tiap-tiap tadi, saya persilakan. Tapi jika tidak ada, saya bisa langsung tutup saja diskusi kita pada siang hari ini. Jadi bagaimana? Apakah masih ada perwakilan dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Saya mau permisi, boleh saya tambahkan? Oh iya, silakan. Jadi untuk pertanyaannya Rizky. Kalau menurut saya, kita tidak perlu mempertanyakan yang mana lebih relevan, agama atau sains. Karena menurutku kita kan sebagai umat beragama, kecuali kita ateis, tidak punya agama, baru boleh kita pertanyakan. Sebenarnya boleh kita pertanyakan itu relevan atau tidak. Tapi kembali ke diri sendiri, kita kan punya agama. Jadi itu sains itu bolehlah untuk kita pelajari saja, tapi tidak perlu kita yakini. Karena dari awal kita sudah punya agama, jadi tidak perlu lagi kita pertanyakan ini apa atau apa, karena kita sendiri punya agama. Agama itu yang harus kita yakini, yang harus kita lebih percayai. Itu saja dari saya, thank you. Baik, terima kasih
Saudara. Moderator, untuk pertanyaannya Alfia, tadi kan masih di hold ya. Ada Oh iya, yang mau dijawab mungkin dari pemateri, mungkin sudah ada jawabannya, Pak. mungkin dari pemateri sudah mempunyai jawaban untuk pertanyaan saudari Afia tadi. Ada, persilakan menjawab. Ini kesempatan ini masih ada. Baik, untuk sanggahan dari Alfia Paradipa tadi, jadi dia meminta penjelasannya secara spesifik. Jadi menurut saya keterkaitan antara asal-usul agama Islam dengan agama lain itu mungkin dari kepercayaan mereka bahwa makhluk hidup itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Nah, seperti agama-agama Abrahamik memiliki kesamaan narasi tentang penciptaan Adam sebagai manusia pertama dari tanah. Sementara itu, agama-agama non-Abrahamik seperti Hindu dan Buddhisme mengajarkan asal-usul kehidupan berdasarkan prinsip kosmis, siklus, dan karma. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahannya. Dari saudari Afia, apakah penambahan tadi sudah memperjelas di jawaban pertanyaan dari tadi? Saya rasa mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk semua jawaban sudah terjawab dari setiap pertanyaan. Sekian dari saya sebagai moderator. Jika ada yang kurang dari saya atau masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator di hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok yang tampil tadi ya di tempat masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf ya adik-adik, saya lihat kalian ada di mana-mana ini. Ada yang di rumah, ada yang di luar gitu ya. Terima kasih sudah tetap join ya. Wait, kenapa di share screen lagi Rasya? Boleh di stop share screen-nya? Oke ya, sudah selesai. Ya, untuk teman-teman yang tidak join, ini masih ada recordingnya. Nanti saya tetap upload di YouTube dan saya bakal kasih ke kalian linknya ya. Nah, tapi itu pasti akan berpengaruh ke kehadiran ya. Saya sudah mengisi kehadiran kalian tadi secara manual, melihat dari username-nya ya. Oke. Di sini saya mau nambahin terkait jawaban tadi ya. Adik-adik, tolong bedakan antara keyakinan dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Jadi kalau keyakinan itu mungkin fokusnya lebih ke sesuatu itu, entah itu logis atau tidak, ya kita yakini gitu ya. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu lebih ke apakah pernyataan itu kita bisa indrakan atau tidak, atau kita bisa lihat buktinya secara misalnya menggunakan mata kita atau menggunakan panca indera kita gitu ya. Jadi beda antara agama dengan sains itu di situ. Jadi pendekatannya berbeda ya. Kalau agama itu mungkin lebih ke kita meyakini sesuatu. Kalau kita percaya sesuatu, maka apakah jawabannya itu rasional atau tidak, itu bukan jadi alasannya gitu ya. Jadi kita hakul yakin aja ya kalau menurut Islam ya. Jadi kita yakini saja gitu. Nah, sementara kalau sains itu memang pendekatannya lebih ke saintifik, jadi lebih ke pembuktian gitu ya. Buktinya itu pasti sesuatu yang kita bisa indrakan atau sesuatu yang bisa kita
apa namanya, uji coba gitu ya. Kemudian kita juga bisa tahu buktinya itu benar ada atau tidak gitu ya, benda itu atau tidak gitu ya. Itu bedanya pendekatannya. Maka tadi sebenarnya penjelasannya Rasya itu sudah benar bahwa kalau sains itu bukan sesuatu yang kita yakini, tapi sesuatu itu dicoba untuk dibuktikan gitu. Nah, tapi sains itu sendiri itu punya kekurangan atau keterbatasan. Keterbatasannya adalah bahwa sains itu kan bukti-bukti itu ada, atau misalnya kayak teori-teori sains itu ada, misalnya teori evolusi gitu ya, itu ada, itu karena memang ada buktinya gitu ya, ada misalnya penemuan fosil atau misalnya dari apa ya, garis evolusinya dari DNA, RNA gitu ya. Nah, tapi sains itu sendiri juga mengakui bahwa ada keterbatasan dari evolusi yang mereka sudah apa ya, declare-kan gitu ya. Ada sesuatu yang belum bisa dibuktikan, misalnya kayak ada yang namanya VUCA ya, VUCA, VUCA gitu ya, VUCA. Nah, VUCA itu sendiri adalah sebuah istilah yang masih dihipotesiskan oleh apa namanya, oleh saintis gitu, bahwa VUCA itu sendiri adalah first universal common ancestor gitu ya. Jadi tetua pertama gitu ya. Tapi itu masih hipotesis gitu. Artinya masih belum ditemukan atau belum yakin gitu ya, atau belum apa ya, bisa dibuktikan gitu bahwa misalnya tetua kita perintis kehidupan itu siapa gitu. Nah, itu belum bisa dibuktikan gitu ya. Nah, tapi kalau di misalnya kitab suci itu kan sudah ada tuh gitu bahwa makhluk hidup pertama itu adalah Adam dan Hawa gitu ya, kalau menurut agama Abrahamik gitu ya. Nah, itu. Jadi disitulah sedikit apa ya, disitulah percabangannya sebenarnya gitu ya, antara sains dan agama gitu ya. Jadi agama itu sesuatu yang kita yakini, dan sebenarnya kalau menurut saya itu unsurnya lebih private gitu ya. Jadi antara kita individu, satu individu itu dengan sesuatu zat yang maha tinggi yang kita percayai itu siapa gitu ya. Nah, sementara kalau sains itu lebih ke sebenarnya ke kepentingan manusia, survival manusia itu sendiri gitu ya. Sains itu tidak diyakini, tidak kita yakini, tetapi sains itu memberikan gambaran bagaimana nanti manusia itu bisa survive gitu ya dengan cara sains gitu. Misal kalau misalnya kita lagi sakit, ada dua pilihan kan, misalnya manusia itu antara dia mau ikhtiarnya itu misalnya berobat ke dokter karena dokter adalah seorang ahli di bidang apa namanya, kesehatan. Nah, satunya lagi mungkin berdoa gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita bingungin bahwa pendekatannya sudah berbeda gitu. Kalau pendekatannya berbeda, maka tentunya kesimpulannya juga berbeda gitu. Yang satu sebagai pedoman hidup agama gitu ya, bagi yang beragama tadi, betul ya, kata siapa tadi itu, Steffi ya, bagi yang beragama gitu. Kalau tidak beragama ya itu urusan individu masing-masing gitu ya. Nah, sementara kalau yang satunya lagi itu lebih ke sains itu sendiri, lebih ke bagaimana nanti umat manusia itu bisa survive terus-menerus gitu ya. Dengan adanya sains kita tahu bahwa bagaimana misalnya gambaran zaman dulu itu gitu ya, berdasarkan bukti-bukti fosil gitu, atau misalnya bukti-bukti yang ada gitu ya. Nah, ketika misalnya bukti-bukti itu ada, kemudian setelah itu ditemukan lagi, maka bisa diperbarui lagi bukti-bukti itu atau teori itu gitu, berdasarkan bukti gitu ya. Jadi kalau sains itu lebih ke open-ended question juga sebenarnya, jawabannya itu nanti bisa saja terus-menerus terbaru gitu ya. Berdasarkan tadi, berdasarkan dari pembuktiannya itu ada tidak nanti gitu ya. Sementara kalau agama itu dia ya saklek gitu, sesuatu yang
kita tahu bahwa dia dari dulu sampai sekarang itu tetap seperti itu gitu isi kitab sucinya gitu ya. Mungkin kalau di Islam seperti itu gitu ya. Kita mempercayai kitab suci kita Al-Qur'an ya dari dulu sampai sekarang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa misalnya menyamakan itu keduanya itu karena memang tadi pendekatannya sudah berbeda mereka ya. Tadi pertanyaan untuk Afia ya, keterkaitan tentang asal-usul makhluk hidup antara agama-agama gitu ya. Mungkin saya juga bukan pakar agama ya, tapi yang saya tahu bahwa agama itu mungkin kesamaan dari semua ajaran agama itu adalah adanya entitas yang kita kita sembah gitu ya mungkin ya, yaitu Tuhan gitu. Walaupun bedanya kalau agama Islam, agama Kristiani gitu ya, mungkin mereka lebih ke Abrahamik, jadi lebih ke monoteis gitu ya, jadi Tuhannya hanya satu. Sementara kalau agama-agama lain seperti agama Dharma, Hindu, Buddha mungkin ya, correct me if I'm wrong, itu mereka mungkin politeis. Politeis artinya bisa Tuhannya banyak gitu ya. Nah itu. Kemudian mungkin juga persamaan yang kedua adalah mungkin makhluk hidup pertama itu manusia gitu ya, langsung gitu ya. Mungkin kalau di Al-Qur'an kan makhluk hidup pertama itu adalah Adam dan Hawa ya. Nah, itu. Mungkin agama-agama lain juga mungkin sama gitu ya, makhluk hidup pertama di bumi yang diturunkan ke bumi itu adalah manusia. Gitu. Jadi itu keterkaitannya ya tentang asal-usul makhluk hidup. Terus tadi pertanyaannya Syarif. Jadi mungkin sudah saya jawab juga ya, mengapa asal-usul makhluk hidup harus dibagi menjadi dua, antara agama dan sains. Sebenarnya yang membagi itu ya manusia itu sendiri sih gitu. Tadi bahwa apakah dia percaya dengan agama, maka dia akan mempercayai suatu kitab suci tertentu gitu ya, untuk jadi pedoman dia hidup. Tapi kalau misalnya dia tidak beragama, maka dia tidak meyakini agama tersebut gitu ya. Nah, sementara sains itu adalah apa ya? Sains itu sendiri tadi bahwa sesuatu itu kita merujuk ke sains itu bukan sesuatu yang kita yakini, tapi lebih ke bagaimana survivability-nya si manusia itu gitu ya. Dengan pola-pola yang seragam atau konsisten, si sains itu bisa membuat manusia itu bisa survive gitu ya. Dan sains itu membuat kita juga bisa kritis gitu ya. Jadi itu tadi survivability-nya itu gitu. Nah, kenapa tidak memilih salah satunya saja agar tidak membuat bingung? Jadi tadi tidak memilih tadi tergantung individunya masing-masing gitu ya. Nah, tadi kalau kata percaya berarti sesuatu yang apakah dia itu logik atau tidak, kita tetap percaya gitu. Tapi kalau sesuatu itu kita percaya tapi kita rasionalkan, itu mungkin bukan 100% kata percaya itu sendiri gitu ya. Terus pertanyaannya siapa lagi? Satu lagi. Rizky ya. Menurut kalian dari asal-usul makhluk tersebut, yang mana menurut kalian yang relevan atau yang kalian percayai? Nah, tadi kalau pakai kata percaya, mungkin berarti lebih ke sesuatu itu dia moral hidupnya apa. Nah, moral hidupnya tadi apakah agama atau nilai-nilai moral yang lain selain agama gitu. Misalnya kayak orang ateis atau orang agnostik, itu kan mereka nggak percaya sama suatu agama, tapi mereka pasti punya pegangan nilai moral yang mereka yakini untuk hidup mereka itu apa gitu ya. Jadi itu kepercayaan. Nah, tapi kalau relevansinya, mungkin kalau saya menganjurkan ke sains. Relevansi artinya tadi itu bahwa kita itu mungkin secara tidak sadar gitu, kalau misalnya tadi kalau kita lagi sakit gitu ya, dengan kita berdoa iya, tapi kita juga tetap misalnya ke dokter gitu ya untuk cari tahu penyakit kita seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ke
keluar kota gitu ya. Keluar kota itu kan mungkin ada yang secara tidak sadar kita itu pakai sains, artinya misalnya kita lihat data cuaca gitu ya. Di kota tersebut gimana sih nanti gitu kan. Mungkin ada yang mungkin kita pakai itu juga gitu. Nah, data-data itu kan sebenarnya data sains itu sendiri sebenarnya gitu ya. Terus misalnya kalau kita bertanya sama seseorang gitu ya, mungkin kita ragu dengan dengan jawaban orang tersebut, maka kita bisa bertanya ke orang lain yang lebih ahli. Nah, itu adalah sebenarnya metode saintifik yang kita sebenarnya pakai sains itu di kehidupan kita gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi semoga bisa dibedakan keduanya ya antara agama dan sains. Kalau agama itu menurut saya sih ranahnya lebih ke moral, kompas hidup gitu ya. Kemudian pegangan gitu ya atau membuat hati kita tenang gitu ya. Itu agama gitu ya. Dan itu urusannya mungkin lebih ke privat, ke individu itu masing-masing dengan agama dia dan dengan yang dia sembah gitu ya atau yang dia yakini. Nah, sementara kalau sains itu pendekatannya adalah pendekatan ilmiah, di mana kita itu mencoba untuk mengkaji fenomena alam itu berdasarkan apa yang kita bisa indrakan gitu, apa yang bisa kita temukan. Nah, pasti di luar yang kita temukan itu mungkin ada gitu ya. Ada yang namanya metafisika gitu. Jadi di luar dari yang kita bisa indrakan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur pakai alat ukur gitu ya. Pasti ada di luar dari itu, tapi sains nggak bisa ke situ ranahnya gitu, karena dia abstrak gitu ranahnya ya. Dan itu mungkin ke agama tadi gitu, kalau misalnya kita mau coba menjelaskan sesuatu metafisika, sesuatu yang di luar dari yang kita bisa lihat, yang kita bisa ukur, yang kita bisa perhitungkan gitu ya, itu. Jadi seperti itu. Ya, sains ada keterbatasannya, tapi kita pakai sampai sekarang sehingga kita bisa mungkin survive sampai sekarang, bisa pakai teknologi dan segala macam gitu ya. Nah, agama juga seperti itu. Jadi agama itu saya tidak bilang ada keterbatasan, tapi karena agama itu adalah kitab suci yang statis nilainya gitu ya, seperti itu saja, maka tentunya pasti ada penjelasan-penjelasan yang kita tidak bisa make sense kan itu gitu ya. Dan mungkin kalau di agama Islam kan kita terbuka akan yang namanya interpretasi ya. Misalnya kayak kitab suci ayat apa gitu ya. Itu kan bisa diinterpretasikan gitu ya. Interpretatif gitu ya. Karena pernyataan-pernyataan di ayat-ayat tersebut mungkin umum gitu. Yang kayak tadi penciptaan makhluk hidup manusia itu dari saripati tanah gitu ya, dari tanah gitu ya. Nah, mungkin kalau di sains kan itu misalnya mungkin manusia itu apa namanya? Berasal dari bukan berasal dari tanah, tapi berasal dari unsur-unsur yang tanah itu juga punya unsur-unsur itu. Misalnya tanah itu punya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Nah, manusia juga punya itu gitu. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen gitu. Jadi integrasi antara agama dan sains itu tidak bisa sinonim satu sama lain, tapi bisa sedikit dilinearkan gitu ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin dari saya tambahan ya. Semoga bisa membantu jawaban kalian. But at least itu tadi, kalaupun misalnya masih mau ditanyakan, silakan. Mau ditanyakan di WA grup boleh gitu ya. Kita diskusi lagi di situ. Tapi karena waktunya jam 3, jadi mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, karena sudah jam 3 gitu ya adik-adik. Terima kasih banyak sudah join. Saya mau make sure dulu ya. Siapa tahu tadi saya kelewat untuk absensinya. Yang saya sebut namanya di sini yang saya tidak lihat ya di Zoom. Jadi kalau ada di sini orangnya boleh nanti nyaut aja biar saya tetap kasih hadir. Ardian Suhardimanzis, di sini ada orangnya? Nggak ada. Oke. Terus Adila Nur Mufidah. Present, ma'am.
Oke, hampir saya kasih alpha kamu. Terus Karen ada di Zoom. Sakit, Mem. Terus Olivia. Olivia nggak ada ya? Alia, Davina. Alia ada nggak? Andika Syahputra. Mem, hadir Andika Syahputra, Mem. Mana orang? Karena Udah saya pergi. ini, Mem. Soalnya ada di kegiatan English Camp. Oh, ada orangnya tapi. Ada, Mem. Ada, Mem. Oke, thank you. Sudah saya ini ya, apa? Kasih hadir, berarti sisanya semuanya yang tidak saya sebutkan sudah hadir. Oke, thank you adik-adik Oke, Mem. sudah join. Semoga minggu depan kita bisa offline. Mohon maaf ya, tadi agak mendadak, mungkin 1 jam sebelumnya sudah baru saya infokan ya. Jadi saya maklumi yang mungkin tidak hadir dan setengah-setengah masuk, setengah keluar gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung. Saya cukupkan untuk hari ini di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.